Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi penyulit KB Ayudi. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Aurel Febrianti, teman-teman saya Zen Kori Amanda Abbas, Jihan Nika Saputri, Nurjannah, dan Nur Juleha. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi penyulitan KB Ayudi, saya akan memperkenalkan apa sih KB Ayudi itu. IUD singkatan dari Intrauterine Device, berbentuk seperti huruf T dan berukuran sedikit kecil 3 cm. IUD akan dipasang ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan, untuk menghentikan sperma yang akan membuahi sel telur. IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang menghentikan kehamilan kurang lebih selama 10 tahun. KB IUD terdiri dari dua jenis, itu ada yang non-hormonal dan hormonal. Yang hormonal itu bekerja dengan cara melepas sedikit demi sedikit hormon progesterin setiap hari. Hormon ini kemudian akan mengentalkan cairan di bagian leher rahim sehingga sperma menjadi lebih sulit untuk masuk ke dalam rahim. KB IUD non hormonal adalah alat kontrasepsi dalam rahim dengan tembaga, juga dikenal dengan coil intrauterin. Adalah jenis alat kontrasepsi di dalam rahim yang mengandung tembaga. Ini digunakan untuk pengendalian kelahiran dan kontrasepsi darurat dalam jangka waktu 5 hari setelah berhubungan seks tanpa kondom. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyulit atau komplikasi pada KB IUD. Yang pertama yaitu infeksi atau radang pelvis. IUD ini sendiri sering dikaitkan dengan risiko munculnya penyakit radang panggul. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa risiko ini sangat kecil terjadi. Selanjutnya yaitu rasa nyeri saat pemasangan IUD. Nah, berbagai wanita itu memiliki efek samping yang berbeda-beda saat pemasangan IUD. Ada juga yang memiliki efek samping yang berlebihan atau sakit yang berlebihan saat pemasangan IUD. Dan ada juga yang merasakan yang biasa aja saat pemasangan IUD. Nah, selanjutnya yaitu menstruasi tidak teratur. Biasanya siklus menstruasi yang tidak teratur bergantung pada jenis KB IUD yang digunakan. Mengingat bahwa terdapat 2 jenis KB IUD itu sendiri, yaitu KB IUD hormonal dan KB IUD non hormonal. Selanjutnya yaitu timbul bercak perdarahan. Jadi jika setelah pemasangan IUD kita nggak perlu khawatir saat mendapati bercak darah yang kita temukan. Bisa saja itu merupakan salah satu dari efek dari pemasangan IUD itu sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena tubuh kita masih beradaptasi dengan adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu, salah satu kemungkinan dari pemasangan IUD yaitu posisi IUD yang bergeser. Bahkan, posisi IUD ini sendiri bisa bergeser seluruhnya hingga keluar dari rahim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk rutin memeriksakan posisi benang dari IUD itu sendiri. Hal ini dapat membantu kita untuk memastikan bahwa IUD masih berada di posisinya semula. Selanjutnya ada penggunaan IUD. Yang pertama ada amniora. Pastikan pasien hamil atau tidak. Bila kalian tidak hamil, IUD tidak perlu dicabut. Cukup melakukan konseling saja. Salah satu efek samping menggunakan IUD yaitu mengandung hormon adalah amniora, kisaran 20-50%. Yang kedua, kram atau kejang. Pikirkan kemungkinan terjadinya infeksi dan beri pengobatan yang sesuai. Jika keramnya tidak parah dan tidak ditemukan penyebabnya, pasien cukup diberikan analgenik saja. Ketiga, pendarahan vagina yang hebat dan tidak teratur. Pastikan dan tegaskan adanya infeksi pelvik dan kehamilan ektopik. Rujuk kalian bila perlu. Keempat, yaitu benang hilang. Periksa apakah klien hamil atau tidak.
Bila tidak hamil dan IUD masih berada di tempat, tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Bila tidak yakin IUD masih berada di dalam rahim pasien atau tidak, dan klien tidak hamil, maka klien dirujuk untuk melakukan USG. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu cairan vagina atau dugaan penyakit radang panggul. Pastikan pemeriksaan untuk IMS. Bila penyebabnya kuman gonokus atau chlamydia, cabut IUD dan berikan pengobatan yang sesuai.